어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Nurmawati. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IKIP Seliwangi. Di sini saya akan membuat tugas UTS, yaitu review materi pertemuan 2-7 mata kuliah sumber media dan pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Siti Ruqoyah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Materi pertemuan kedua yaitu teknologi informasi dalam pembelajaran. Pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran merujuk pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini mencakup berbagai teknologi seperti komputer, internet, perangkat mobile, dan aplikasi digital yang digunakan untuk menyampaikan, memfasilitasi, dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kemudian adapun konsep dasar teknologi informasi meliputi pemahaman tentang bagaimana informasi diproses, disimpan, dan disampaikan menggunakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar yang penting dalam teknologi informasi, diantaranya ada data, informasi, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, serta internet. Kemudian ruang lingkup teknologi informasi dan pembelajaran. Secara umum teknologi informasi selalu berkaitan dengan dua aspek yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, juga keyboard. Sedangkan perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Dilanjutkan dengan materi pertemuan ketiga, teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merujuk pada pengembangan dan penerapan ide, metode, dan teknologi baru dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi proses pembelajaran. Ini mencakup pengenalan ide-ide baru, pendekatan yang berbeda dalam penyampaian materi, serta penggunaan teknologi terkini untuk mendukung pembelajaran. Dengan terus berkembangnya teknologi dan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, inovasi pembelajaran ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pendidikan terus relevan, menarik, dan efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang. Kemudian dengan pelaksanaan inovasi pembelajaran ini, guru harus tetap memperhatikan aspek materi yang akan ditetapkan. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga nantinya dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, teknologi informasi di sekolah dasar. Sekolah dasar sering dilengkapi dengan peralatan teknologi seperti komputer, laptop, proyektor, dan layar sentuh interaktif. Ini digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pelajaran secara visual, menarik, dan interaktif kepada siswa. Dilanjutkan dengan materi pembelajaran keempat, yaitu konsep dasar multimedia. Definisi multimedia, asal-usul bahasanya ini berasal dari kata multi, dari bahasa Latin yang yaitu multus yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan media dari bahasa Latin juga berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Kemudian hakikat multimedia. Multimedia merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks atau multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini dapat berupa audio, suara musik, animasi, video, teks grafik, dan gambar. Dilanjutkan dengan prinsip-prinsip multimedia. Di antaranya ada banyak sekali, ada prinsip multimedia, prinsip keterdekatan ruang, prinsip keterdekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundansi, serta prinsip perbedaan individual. Dan yang terakhir, manfaat multimedia. Manfaat multimedia dalam proses pembelajaran yaitu sebagai cara konkret untuk mengurangi verbalisme, memperbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan sehingga nantinya hasil belajar siswa dapat meningkat.
Dilanjutkan dengan materi kelima, yaitu pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di SD atau MI. Pengertian penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran merujuk pada penggunaan kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan konsep pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif bagi siswa. Adapun peran multimedia dalam pembelajaran, ada banyak sekali, yang diantaranya menghadirkan materi pembelajaran secara menarik, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, mendorong keterlibatan aktif, mendukung pembelajaran berbasis kolaborasi, mendukung pembelajaran diferensiasi, memfasilitasi evaluasi dan umpan balik, serta yang terakhir mendorong kreativitas dan ekspresi. Lalu materi ke-6, dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia di sekolah dasar dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa langkah dan strategi yang efektif. Berikut adalah panduan umum untuk mengimplementasikan multimedia di SD. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur teknologi, kemudian pelatihan guru, pengembangan konten multimedia, integrasi multimedia dalam rencana pelajaran, pembelajaran kolaboratif, serta evaluasi dan umpan balik. Lalu, faktor yang mempengaruhi penggunaan multimedia dalam pembelajaran ini apa saja sih? Ada 4 faktor. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Ketersediaan infrastruktur teknologi ini seperti komputer, laptop, proyektor, koneksi internet, dan perangkat keras lainnya merupakan faktor kunci dan penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian, pelatihan dan keterampilan guru. Tingkat keterampilan dan pemahaman guru tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran ini sangat mempengaruhi implementasinya nanti. Adapun ketersediaan konten multimedia. Ketersediaan konten multimedia yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran merupakan faktor penting dalam penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum dan tujuan pembelajaran. Relevansi dan konsisten penggunaan multimedia dengan kurikulum sekolah serta tujuan pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan multimedia. Dan yang terakhir, materi ke-7, pengembangan media berbasis ICT. Pengertian media pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Adapun ragam media pembelajaran, di antaranya ada media visual, media audio, project still media, serta project motion media. Kemudian fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip dan karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran, kemudian berorientasi pada pembelajaran individual, kemudian berorientasi pada pembelajaran mandiri, dan yang terakhir berorientasi pada pembelajaran tuntas. Kemudian terakhir, peran media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer ini adalah media pembelajaran yang nantinya menggunakan software komputer. Melalui komputer, guru akan lebih mudah dalam penyampaian materi pembelajaran, lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi pelajaran, dan pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan. Sekian yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber media dan pembelajaran berbasis IT. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu sekarang mengajar di kelas. Kebetulan saya sedang mengajar di kelas 2. Sebelumnya di sini langsung saja ke pertanyaannya. Ada yang pertama, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran di kelas siswa itu belum bisa diajak untuk diajak belajar secara
berkhayal atau berarti kan mereka itu harus berpikir untuk melihat benda real. Jadi biasanya sangat melihat videonya belajar seperti itu. Di samping media benda komputernya, kemudian cara untuk memilih dan mengevaluasi sosok media digital tadi yang digunakan di pembelajaran seperti apa? Ini yang membedakan sama semuanya mengulang materi. Kemudian kalau untuk cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang menggunakan media berbasis teknologi itu seperti apa? Menyusunnya, lihat nih misalnya tema berapa yang dibicarakan, misalnya seperti sekarang sudah tema 7, artinya sudah masuk jam. Jadi kita harus cari animasi tentang jam, apalagi masuknya ke jamnya siang dan malam, berarti animasi yang siang jadi diselaraskan dengan materinya. Kemudian cara memastikan gitu penggunaan si teknologi ini itu memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar seperti apa? Karena kita sesuai kelas dan jadi kelas bawah itu kan sebenarnya bisa diajak misalnya kita hanya menggambarkan secara sekilas tidak bisa, jadi seperti itu kita sesuaikan dulu kelas seperti itu. Jadi kalau misalkan bikin media yang sangat bagus tapi kalau untuk kelas rendah mungkin sudah diterima. Misalkan misalnya nih kelas hanya visual saja mungkin mereka bisa menerima visual saja, atau mungkin kelas atas audio saja mungkin bisa mereka menerima, tapi kelas bawah untuk dikasih misalnya visual saja tanpa audionya kan tidak, kadang mereka juga bu ini apa ya, bu itu apa ya, jadi kadang harus sesuaikan juga dengan kelas yang kemudian cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan teknologi pembelajaran seperti apa? Fasilitasinya adalah koneksi. Belum mumpuni seperti di SD lain. Paling kita memanfaatkan media seperti misalnya itu keluar gunanya karena di sini itu informasinya hanya ada di lain. Dan seperti yang tetehnya lihat ya, di sini untuk ruang kelas itu belum masih kesempurnaan, jadi masih keterbatasan kapasitas. Paling kitanya koordinasi dengan kelas yang lain yang ingin sama pakai dan untuk ruangan kelas juga masih dibagi kelas ya. Terus kalau yang di sini ruang multimedia itu kelas sama yang di situ sama di kelas atas selebihnya yang support ya. Kemudian kalau ini sama sih, apa saja media teknologi yang pernah atau sering digunakan ya sih fokus sampai benar konkret ada, tapi ibu sering nggak kayak bikin sengaja gitu, ada bikin benda apa gitu? Paling kayak dari itu ya, kayak kerajinan aja ya, biasa kolaborasi antara ibu dan siswa juga mungkin. Kalau contoh inovatif penggunaan teknologi pembelajaran untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik itu seperti apa? Contohnya mungkin ya, tadi pembelajaran itu dibuat semakin mungkin. Kita misalnya di untuk SD itu kan sebuah presentation, kita lihat dari video misalnya, langsung nanti ada pelajarannya video dulu, apa dulu, nanti belajar secara kelompok, nanti kita bahas lagi video yang akan ditonton. Berarti membuat sesuatu dulu menarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pasti ada hambatan kan Bu ya. Nah, boleh Ibu diceritakan hambatan apa saja gitu selama penerapan media yang dirancang, terutama yang teknologi seperti yang tadi ya. Pertama kelas belum semuanya masuk ke media. Lalu kelas itu
aja, tapi fokusnya itu tidak bisa lebih dari 15 menit. 15 menit ya udah buya ngobrol. Jadi ketika hambatannya seperti itu, lebih ke arahnya sarana juga ya, misalnya sarana mungkin yang terakhir ya solusi. Nah dari beberapa tadi hambatan ini seperti apa nih? Solusinya ya mungkin kitanya sebagai guru gitu ya harus lebih sabar, ada lagi harus sering-sering mengajak mereka untuk yuk konsentrasi lagi, yuk misalnya perhatiin ibu lagi yang gimana caranya bisa dulu sebentar thinking atau misalnya seperti kalau misalnya sih lagi permainan kembali semangat lagi belajarnya. Terus misalnya ya solusi untuk kalinya mungkin ya kita semua lagi sih dan kita tuh nggak bisa pukul sama ratakan fasilitasnya itu sama. Mungkin harapannya Bu ya, harapannya untuk agar pembelajarannya lebih bisa dilaksanakan dengan lebih enak seperti apa? Fasilitas, sarana khususnya dari pemerintah sih dukungannya, karena mungkin gini ya di kota sama seperti kita di sini pinggiran lah ya, fasilitasnya pasti berbeda. Mungkin mereka dengan siswa yang segitunya pasti bantuannya lebih banyak dengan kita yang di sini mungkin hanya beberapa ratus siswa gitu kan, bantuannya pasti maka fasilitasnya pun pasti berbeda. Harapannya sih kedepannya mungkin pemerintah lebih memperhatikan apalagi ruang kelasnya bukan semua tidak memadai untuk kalau misalnya berbicara semuanya harus menggunakan IT kalau di tahun sekarang misalnya, tapi kan kita lihat baik lagi sebenarnya apa baik lagi sebetulnya mah ke punya fasilitas yang memadai kalaupun itu untuk bisa sih, tapi ya kan balik lagi apa kapasitas sekolahnya cukup memadai. Terus gini lebih kalau ke gurunya karena nggak semuanya maksudnya udah ya mengerti kalau misalnya yang sepuh-sepuh gitu kadang kan belajar lagi bentuknya adalah seperti itu kemudian tapi yang guru harus bisa ngasih di sini kebanyakan ibu gurunya masih kayak melek itu semua atau hanya beberapa saja yang udah harusnya dipaksa karena tahu sendiri lah kurikulum 2017 semakin rumit ya itu pindah lagi kurikulum merdeka sekarang kan banyak lagi laporan laporan lain berarti harus dipaksakan harus untuk bisa untuk membawa si media IT ini ke dalam pembelajaran edukasi mungkin ya media pembelajaran itu sebetulnya beragam kalau fasilitasnya memadai sebetulnya kalau dipaksakan bisa cuma tidak tersampaikan dengan baik. Sekarang misalnya pemerintah kurikulum mereka itu harus misalnya semuanya bisa belajar menggunakan orang tua ini harus punya rata-rata yang sekolah di negeri itu apa ya kelas menengah bawah kan ini menengah bawah beda dengan swasta itulah mungkin terkait pertanyaan Ibu sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mungkin langsung saja Ibu karena ini hanya beberapa pertanyaan saja dan singkat dan satu saja gitu ya menjawab. Yang pertama itu mengenai bagaimana sih gitu Ibu integrasinya teknologi informasi dalam pembelajaran di kelas khususnya di kelas yang Ibu. Kalau informasi pembelajaran seperti itu mungkin iya gitu.
integrasinya gitu. integrasinya teknologinya. Kami biasanya menggunakan teknologi yang ada yang sekarang saat ini. Di Infokus dan lain-lain juga kami selalu menggunakannya. Udah gitu juga kami juga menggunakan berkaitan dengan pembelajaran yang ada, yaitu secara kita tuh kurikulum merdeka. Kami sudah menerapkan kurikulum merdeka, berarti inovasi-inovasi yang ada juga kami harus terapkan. Termasuk mungkin dari siswanya tersendiri. Karena kalau kurikulum merdeka itu balik lagi ke siswanya mau seperti apa dan bagaimana. Apalagi contohnya seperti pembelajaran matematika, lebih banyak praktek di lapangan, itu lebih menerap mungkin di siswa. Dan juga yang lainnya, untuk pembelajaran yang lainnya juga demikian, termasuk pembelajaran IPA itu menggunakan teknologi. Kami selalu menggunakan teknologi, termasuk anak-anak presentasi belajar menggunakan PowerPoint, Canva dan yang lain-lain. Jadi siswa juga diajak untuk mengetahui dari awal. Iya, betul sebiasa. Betul sekali, karena kami juga sudah menggunakan adanya tim IT juga di sini. Jadi anak-anak dari kelas 1 itu sudah diperkenalkan bagaimana cara menyalakan komputer, mematikan, cara menggunakan keyboard misalnya kayak gitu. Jadi mereka udah nggak asing lagi kalau untuk anak-anak SDKT. Mungkin berarti dari kelas bawahku sudah mulai dikenalkan ya Bu? Betul sekali. Mulai membuat PPT itu, PowerPoint, anak-anak dikenalkan dari kelas 4. Jadi kelas 4 semester 1, 3 bulan setelah kelas 4 itu mereka tuh udah bisa presentasi menggunakan PowerPoint tersebut. Sudah kenal dengan Canva. Udah gitu pembelajaran juga kuis-kuis dengan Kahoot dan yang lain-lain, mereka Sudah udah menggunakan situs iya, baik. Berarti di kelas tinggi sudah lebih banyak lagi ya Bu menggunakannya. Betul. Sudah diaplikasikan dalam Betul, pembelajaran. diaplikasikan dalam pembelajaran. Mungkin lanjut saja Ibu. Kemudian bagaimana sih Ibu gitu cara memilih serta mengevaluasikan sumber daya digital tersebut di dalam pembelajaran? Cara memilihnya kami itu sebetulnya memilih yang pertama itu mungkin coba-coba dulu ya. Coba dulu apakah anak senang tidak dengan menggunakan website atau enggak dengan teknologi yang ada. Ternyata dilihat juga dengan menggunakan teknologi anak itu semakin meningkat. Karena tidak bosan. Kalau kita menjelaskan seperti biasa saja anak-anak itu bosan. Apalagi kalau dikaitkan dengan game, permainan, itu anak lebih antusias dan juga intelektualnya itu lebih jalannya cepat. Nah itu mungkin kami itu di sini setiap bulannya itu pasti ganti-ganti metode pembelajaran yang tidak hanya misalnya menggunakan Kahoot tiap hari, setiap bulan Kahoot aja terus tidak. Jadi kami itu bergilir selalu. Gitu. Jadi anak-anak juga sudah belajar juga bagaimana sih kalau menggunakan Google Form. Udah gitu, kenapa Bu kalau di Google Form itu harus ada tanda tangan, belajar tanda tangan di Google Form dan yang lain-lain. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi kami kalau memang mau uji coba di kelas atas silahkan untuk sekolah kami karena mereka sudah belajar dengan sendiri. Kalau untuk evaluasi juga sudah mulai menggunakan Iya, betul. Evaluasi lebih mudah ya menggunakan media yang ada, jadinya lebih memudahkan, meringankan kami sebagai guru juga. Udah gitu siswa juga langsung mengetahui berapa hasilnya. Kenapa kok bisa kurang tepat? Kenapa kok aku jawabannya tepat tapi kenapa nilainya kecil? Oh ternyata kurang cepat. Oh ada penilaian dari kecepatan. Oh ternyata kalau memang cepat tapi salah juga mengurangi nilainya cuma sedikit, tidak terlalu banyak gitu sih. Jadi mereka lebih antusias juga dengan menggunakan teknologi. Kalau untuk evaluasi di sini menggunakan apa itu Ibu? Kalau saya evaluasi Google Form itu selalu ada. Udah gitu di Kahoot sudah ada ya, udah langsung. Udah gitu juga beberapa pembelajaran yang lain juga sudah ada langsung ada hasil dan itu. Jadi di KKPD tapi kita menggunakan media. Iya betul, KKPD menggunakan media. Kecuali untuk SAS sumatif akhir semester kami tidak bisa menggunakan media dikarenakan memang dari pemerintah tersendiri harus ada secara tertulisnya. Walaupun kami bisa istilahnya kalau menggunakan form kami sudah bisa istilahnya print dan yang lain buktinya, tetapi dari pemerintah tersendiri meminta harus ada tulisan catatan anak-anaknya. Ya, jadinya kami ya sudah untuk akhir kalau untuk sumatif biasanya formatif masih menggunakan teknologi karena lebih memudahkan, karena
sekarang tugas guru lebih banyak. Bukan hanya di kelas saja. Bukan hanya di luar kelas, juga. di luar kelas ya kami harus langsung laporan pada pemerintah dan yang lainnya itu harus menggunakan teknologi. Jadi teknologi yang ada sangat membantu. Kemudian cara untuk merencanakannya serta menyusun si materi pembelajaran itu yang menggunakan teknologi berbasis IT itu seperti apa? Nah, untuk materinya sendiri kami susun seperti biasa dulu, dahulu merancang seperti kalau saya sudah menggunakan kurikulum merdeka, berarti kami menggunakan modul. Dan modul itu sudah dirancang terlebih dahulu, dan itu nanti kalau memang menggunakan form, kami sertakan di sana di medianya itu menggunakan form, begitu dan yang lain-lainnya. Nah, di sana kami masih merancang secara manual, belum bisa secara misalnya, udah pakai aplikasi media ini nih, gitu. Tidak, karena memang itu harus ada laporan tertulis juga. Kita menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Iya, betul. Jadi menyesuaikan saja. Kemudian cara menyesuaikan Ibu gitu dengan si teknologi tadi dengan gaya belajar siswa itu yang berbeda itu seperti apa? Nah, mungkin lebih berdiferensiasi mungkin ya, gaya pembelajarannya. Karena di kelas saya contohnya ada anak yang inklusi. Nah, anak inklusi ini tidak bisa menggunakan teknologi, tetapi menggunakan teknologinya mereka dengan cara nonton video yang udah ada. Jadi saya itu menyiapkan beberapa media mana anak yang udah mampu sekali, ya udah kasih buat form. Kalau memang yang belum, saya menggunakannya yang games, berbentuk games. Udah gitu yang belum bisa sama sekali atau yang misalnya inklusi, mereka digunakan medianya itu nonton. Dari tontonan tersebut, kalau yang inklusi itu mereka langsung berceritakan kembali. Kalau untuk yang lainnya membagi ketiga bidang tersebut, kalau memang saya sendiri mungkin tidak mampu ya untuk menilai dan yang lain-lain. Jadi nanti ada anak satu itu diberikan leluasa sama saya kasih laptop gitu, jadi mereka langsung mengawasi di sana. Jadi udah tahu caranya bagaimana sih ngeset, udah gitu bagaimana caranya screenshot dan yang lainnya untuk bukti dan yang lainnya. Nah itu nanti ada anak. Jadi seperti rekan sejawat teman-teman yang udah mampu betul-betul udah menguasai teknologi itu sih. Jadinya memang agak sulit, tetapi awal mungkin sulit, tapi kesimpulannya udah biasa. Jadi Ibu membuat medianya juga menyesuaikan siswa Iya, kelas juga ya, Bu, ya? betul. Tidak bisa sama rata. Iya, betul sekali. Jadi tidak bisa sama. Jadi saya itu dalam satu modul itu ada beberapa tahapan, opsi A, B, dan C. Itu sampai ke ketiga itu, kalau memang itu ketiganya tidak sama di kelas, nanti itu diubah lagi sampai sama di kelas. Memang kalau memang perbedaan hanya sedikit, biasanya tidak bisa dirubah kembali karena itu biasanya teknis di lapangan berbeda biasanya lebih daripada yang dituliskan. Karena kalau yang dituliskan biasanya itu hanya rencana kita, perencanaan. Di luar rencana biasanya ada perubahan. Berarti untuk psikologinya harus lebih teliti. Kemudian cara memastikannya memastikan gitu Ibu sebagai wali kelas di kelas siswa ini memenuhi kebutuhan teknologi seperti apa? Nah, karena untuk memastikan kebutuhan teknologi sebetulnya itu udah gak asing ya kalau membutuhkan teknologi. Memang seluruh siswa kami membutuhkan teknologi, tetapi gimana dukungan orang tua juga balik lagi kepada orang tua. Apakah orang tua itu mendukung atau tidak? Kalau memang anak-anak, kalau anak saya dibawakan handphone nanti main-main handphone nanti. Jadi kami itu membuat perjanjian dulu untuk kebutuhan tersebut. Anak mereka membutuhkan media dan yang lainnya, karena kami juga menggunakan media, kami memberikan keyakinan kepada orang tua harus seperti apa dan bagaimana. Kalau mungkin pertama dikumpulkan dulu handphone-handphonenya, setelah itu dibagikan, kami bagikan link
di lab komputer, jadi mereka bisa menggunakannya. Udah gitu juga untuk kolaborasinya, mereka itu biasanya ada satu anak sekarang udah membuat game sendiri di kelas 4 itu, karena saya mungkin kasarainya, yuk main game ini yuk kayak Mario Bros gitu, tapi bentuknya seperti Mario Bros tapi pembelajaran semua. Sekarang anak-anak malah berantusias membuat game sendiri. Saya hanya memberikan linknya bagaimana cara membuatnya dan yang lainnya. Kadang mereka antusias, Bu, coba dong Bu pakai punya saya, ini jawabannya, tapi pakai sama ibu, pakainya di laptop ibu, dilihat di laptop ibu yang ngawasi. Jadi kami memang gantian gitu setiap siswa. Jadi siswa itu tidak, enggak, saya mah enggak dianggap misalnya, karena itu mah guru yang harus buat. Siswa juga mereka juga berinovasi. Iya, berinovasi sendiri, bahkan udah bilang, Bu aku udah dikasih uang, Bu aku mah dibayar loh, sampai ya alhamdulillah. Jadi akhirnya siswa excited sendiri ya untuk pembelajaran, meskipun ya diseling-selingi dengan handphone, tapi selagi kita bisa mengawasi kenapa tidak? Betul. Karena memang nggak hanya full setiap harinya handphone, atau enggak memang hari ini misalnya contohnya bawa handphone, mungkin satu pembelajaran atau 2 JP kami menggunakan handphone, sisanya kami juga media biasa juga menggunakan itu hanya selingan saja dan tidak bersama. Dan juga tidak terlepas dari buku guru ya? Iya betul sekali, buku pegangan. Kemudian apa saja gitu Ibu media teknologi yang pernah dan sering digunakan dalam pembelajaran? Wah banyak ya, apa saja banyak. Seperti apa Bu contohnya? Canva udah pasti, udah gitu anak-anak juga udah diajarin Gemini. Iya, jadi anak-anak tuh membuat soal tapi lewat Gemini. Jadi mereka hanya memberikan clue, udah gitu langsung keluar soal-soal. Udah gitu mereka langsung bisa jawab sendiri. Tetapi saya biasanya jangan pernah kalian minta jawabannya di sana. Tetapi memang itu biasanya di sini di lab biasanya kita kegiatannya, nah nanti mereka catat soal-soalnya, udah gitu tukeran sama teman. Saya hanya kasih clue satu itu biasanya untuk anak-anak. Biasanya itu untuk bidang bahasa Indonesia, Pancasila, biasanya dari sana sih anak-anak belajar membuat soal sendiri. Kadang itu untuk yang mudahnya, dan mereka juga diajarkan juga untuk membuat soal sendiri juga yang lain. Kemudian kalau contoh inovatif dari penggunaan teknologinya itu pembelajaran kayak yang lebih menarik itu seperti apa Bu? Semuanya menarik ya, menarik banget semuanya. Apalagi udah belajar dengan menggunakan games itu, wah mereka antusias banget. Pokoknya semuanya menarik untuk teknologi-teknologi yang ada. Jadi nggak ada yang bisa diunggulkan, oh ini lebih unggul, ini enggak. Semuanya sama, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin itu sih. Selanjutnya pasti ada hambatan gitu ya Bu. Nah kira-kira yang sering Ibu temui gitu, hambatan apa saja dalam penerapan media tersebut yang dirancang, maksudnya yang teknologi tersebut? Biasanya jaringnya, koneksi. Iya, koneksi jaringnya, karena anak-anak di sini difasilitasi dengan wifi. Iya, ada wifi juga. Jadi khusus untuk guru-guru itu ada yang di depan, itu di ruangan guru. Sedangkan buat khusus untuk anak itu di sini. Jadi pusatnya itu di sini di lab komputer. Jadinya itu yang terkendalanya itu jaringan. Udah itu kan kalau memang bersamaan 30 anak menggunakan, ya udah agak, Ibu ini gimana loading dan yang lain-lain gitu saja. Untuk hambatan dari aplikasinya yang kita gunakan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apalagi dengan misalnya GoForm dan yang lain-lain semuanya lancar. Kemudian setelah tadi ada hambatan seperti jaringan seperti itu, nah kira-kira solusi apa gitu Ibu dari hambatan pada penerapan media digunakan itu seperti apa? Nah biasanya kalau memang dari 30 orang itu ada hambatan, biasanya kami bagi dua. Dibagi sesi. Ya, dibagi dua. Silakan kalian menggunakan yang ini dulu. Nanti yang sesi selanjutnya kalau memang udah ada yang selesai, nanti masuk lagi sesi kedua seperti ini. Penanganan diskusi. Apa tulis? Nanti Bu El. Oh Bu El juga tuh kan, kata si Bu El juga. Ibu, boleh masuk? No, lagi wawancara dulu. Terima kasih. Sudah beres sih Bu, sudah 10 pertanyaan.
Mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya. Nggak Karena apa-apa, saya Ibu. tuh nggak dikasih tahu jadi konfirmasi untuk media-medianya. Mungkin kalau gitu disiapkan dulu Oh media-medianya. nggak usah Ibu, cuma wawancara santai aja Ibu. Iya. Ibu juga, aduh jadi nggak enak Ibu, jadi keganggu banyak Enggak sih, sekali. tapi cuma lagi OSNK. Jadi OSNK sekarang kan berbasis komputer ya. OSN-nya kalau zaman dulu saya mungkin masih secara tertulis atau enggak masih menggunakan handphone. Kalau sekarang harus berbasis komputer, langsung diawasi sama dinas pendidikan dan juga langsung ke pusat juga. Jadi ya inilah kalau belum borongan Berangkat semuanya ya Ibu. berangkat semuanya. Gitu lari-lari lah. Mungkin untuk sesi wawancara Ibu sudah beres. Terima kasih banyak buat waktunya Ibu. Mohon maaf jika